Nirmala kemudian berkata, "Di mana Mbak Dewi? Aku tidak melihatnya." Laras berkata, "Dewi." Dengan cepat Tuan Sultan melanjutkan perkataan Laras. "Dewi sudah tidak lagi di rumah ini, Nirmala." Nirmala terlihat sangat kaget mendengar perkataan Tuan Sultan. "Maksud Mas?" tanya Nirmala pada Tuan Sultan. "Seperti yang telah dia lakukan padamu. Aku telah mengusirnya dari rumah ini," jawab Tuan Sultan. Nirmala yang masih terlihat kaget berkata, "Tapi Mas..." Lagi-lagi Tuan Sultan berkata, "Dia sudah keterlaluan, Nirmala. Dia tidak hanya mengusirmu, tetapi dia juga telah menuduh Laras yang tidak-tidak. Dan aku rasa dia pantas mendapatkan hukuman ini." Nirmala masih belum percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Namun tidak dengan Laras. Dia nampak sangat bahagia. Setelah semua masalah yang terjadi di rumah tangga Tuan Sultan, kini semua kembali berjalan normal. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu Dewi. Dewi biasanya selalu hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi kali ini hanya ada Laras dan Nirmala. Suatu malam, Tuan Sultan pamit kepada istri-istrinya, yaitu Laras dan Nirmala, untuk pergi memancing dengan kedua pengawalnya. Kurang lebih sejam setelah Tuan Sultan pamit, Laras yang berada di kamarnya sedang mencari sesuatu di dalam lemarinya. Saat ini Mas Sultan tidak ada di rumah. Di kamar Nirmala hanya ada pelayan. Dan itu hal kecil yang bisa diatasi. "Ini saatnya aku beraksi," kata Laras dalam hati sambil tersenyum licik. Laras kemudian menemukan kotak yang dia pakai menyimpan ramuan yang diberikan nenek dukun itu untuk Nirmala dan anaknya Arya. Dengan semangat Laras membuka kotak itu. Dan alangkah terkejutnya dia ketika menemukan ramuan tumpah di dalam kotak itu. Laras terlihat sangat marah. "Sialan, ramuan ini pakai tumpah segala lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku ke rumah si nenek lagi?" Setelah berpikir sejenak, Laras kemudian berkata, "Hanya ini kesempatan yang aku punya. Aku harus ke rumah si nenek dan meminta ramuan itu lagi. Lagi pula, kalau Mas Sultan pergi memancing, dia akan kembali di pagi hari." Dengan semangat yang berapi-api, Laras pun pergi ke rumah nenek dengan pakaian yang biasa dia pakai, yaitu jubah hitam. Saat sampai di sana, Laras segera menceritakan semuanya. Dan dengan cepat pula, si nenek dukun itu membuat ramuan yang diminta oleh Laras.
Dan dalam waktu kurang lebih 1 jam, ramuan yang diinginkan Laras pun jadi. Kemudian Laras kembali ke rumah dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Aku sudah tidak sabar sampai di rumah. Aku sudah menunggu cukup lama untuk mencari waktu yang tepat seperti saat ini, kata Laras sambil terus tersenyum. Saat sampai di rumah, Laras melihat ke sekelilingnya. Setelah dia rasa cukup aman, Laras pun melancarkan aksinya. Dengan langkah kaki yang pelan, Laras memasuki kamar Nirmala. Saat itu suasana cukup gelap, karena lampu di kamar Nirmala tidak menyala. Di tengah kegelapan, Laras mencoba mencari di mana posisi anak Nirmala tidur. Saat sedang melangkahkan kakinya dengan pelan, mencoba mendekati tempat tidur Arya anak Nirmala. Tiba-tiba lampu di kamar Nirmala menyala. Laras pun terlihat sangat kaget. Apalagi saat dia melihat Tuan Sultan yang berdiri tak jauh dari pintu. Laras dengan wajah yang begitu kaget berkata, "Mas Sultan? Mas Sultan sudah pulang?" Tuan Sultan berkata, "Ya Laras, hanya lebih duluan kamu beberapa menit saja." Laras nampak bingung dengan perkataan Tuan Sultan. Nirmala dan pelayan yang menemani Nirmala pun bangun. Mereka nampak bingung melihat keberadaan Laras di kamar Nirmala. Nirmala berkata, "Mbak Laras, ada apa?" Dia kembali berkata setelah melihat Tuan Sultan, "Mas Sultan, bukannya Mas mau pergi memancing? Kenapa masih di sini?" Laras terlihat sedikit gugup. "Tidak ada apa-apa, Nirmala. Aku kesini hanya untuk melihat keadaan Arya. Aku khawatir kalau dia menangis lagi seperti dulu." Mendengar perkataan Laras, Tuan Sultan pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Benarkah Laras? Lalu apa yang ada di tanganmu itu?" Laras semakin mengeluarkan keringat dingin. "Oh, ini bukan apa-apa, Mas." Tuan Sultan berjalan mendekatinya dan lagi-lagi berkata, "Benarkah?" Laras kemudian tersenyum. "Iya, Mas. Ini hanya ramuan untuk menambah daya tahan tubuh Arya. Mas kan tahu, Arya masih sangat kecil. Jadi daya tahan tubuhnya masih sangat rentan." Tuan Sultan mengulurkan tangannya dan berkata, "Bisakah aku melihatnya?" Laras makin kaget, dan mau tidak mau akhirnya dia memberikan ramuan yang berada di botol kecil itu kepada Tuan Sultan. Tuan Sultan melihat ramuan itu dengan sangat teliti. Kemudian kembali melihat Laras yang terlihat ketakutan.
Nirmala dan pelayan yang berada di sana masih terlihat sangat bingung dengan sikap Tuan Sultan. Tidak lama kemudian Tuan Sultan berkata, "Jika ini ramuan sangat baik untuk daya tahan tubuh, bisakah kamu mencoba meminumnya sekarang?" Perkataan Tuan Sultan tentu membuat Laras semakin kaget dan ketakutan. Tuan Sultan kembali berkata, "Ada apa, Laras? Kenapa kamu terlihat kaget begitu?" Nirmala hendak mengatakan sesuatu, namun dengan cepat Tuan Sultan mencegahnya dengan mengarahkan telapak tangannya kepada Nirmala. Laras dengan gugup berkata, "Tapi Mas, ini kan untuk bayi." Tuan Sultan semakin mendekatinya dan berkata, "Tidak masalah jika ramuan ini untuk bayi. Tapi tidak ada salahnya jika orang dewasa juga meminumnya kan? Sama halnya dengan susu formula. Susu itu diproduksi untuk bayi. Tapi jika orang dewasa meminumnya, maka tidak akan terjadi apa-apa, bukan?" Tuan Sultan kemudian kembali berkata, "Apalagi jika kita ingin mengetahui susu itu beracun atau tidak. Sama dengan halnya ramuan ini. Apa salahnya kita mencobanya untuk mengetahui ramuan ini beracun atau tidak?" Perkataan Tuan Sultan membuat Lara semakin kacau. Dia kemudian berkata, "Mas meragukan aku? Atau Mas mau menuduh aku meracuni Arya?" Dengan santai Tuan Sultan menjawab pertanyaan Laras. "Tentu tidak, Laras. Aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun, Laras. Aku sangat mempercayaimu. Bahkan, aku bisa menghukum seseorang yang berbuat jahat padamu. Lihat saja apa yang aku lakukan pada Dewi. Aku mengusirnya dari rumah ini hanya karena dia telah meragukanmu dan menuduhmu yang menurutku tidak mungkin kamu lakukan." Laras pun hanya terdiam. Tuan Sultan kembali menyerahkan ramuan itu kepadanya dan berkata, "Ayo Laras, ambil ini dan minumlah." Dengan sangat pelan Laras kembali meraih ramuan itu dari tangan Tuan Sultan. Tuan Sultan tersenyum lalu berkata, "Ayo Laras, jangan membuat kami menunggu.